Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang perpecahan umat. Tentunya ini masalah bagi kita semua, terutama yang mencintai persatuan dan kesatuan umat. Karena kita yakin bahwa bersatunya umat Islam itu merupakan sesuatu kekuatan yang maha dahsyat, Baiklah, pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan pada season yang ketiga ini tentang menafsirkan Al-Qur'an yang benar. Tentunya ini ada sesuatu yang perlu diketahui oleh kita semuanya. Karena banyak penafsiran yang dilakukan oleh para mufasir yang bisa membingungkan umat atau memang bisa menjadi perpecahan. Itu yang terjadi, Baik, yang pertama, menafsirkan Al-Qur'an itu harus berdasarkan keimanan. Ini pasti, Kenapa? Karena dengan iman inilah penafsiran dipastikan benar, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila diingatkan Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat Allah kepada mereka, bertambah iman mereka dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini gambaran, orang yang beriman itu tentunya dibacakan atau diingatkan oleh Allah, hatinya bergetar. Itu karena rasa iman, rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan tentang kebenaran Al-Qur'an itu sendiri, Itu sudah pastilah, nggak usah didiskusin oleh kita, Yang kedua adalah ketakwaan. Nah, yang kedua ini apa bedanya dengan yang pertama, Kalau iman itu dasar, yang ada dalam lubuk hati yang sangat dalam. Kalau ketakwaan ini wujud daripada iman, Wujud dari iman apa? Dalam bentuk sikap, kata, lampah, Nah, ini kita dalam Al-Qur'an bagaimana orang takwa ini menjadikan dasar untuk menafsirkan Al-Qur'an yang benar, Orang bertakwa tidak akan menyalahi dan menyimpangkan makna Al-Qur'an. Karena mereka itu tidak ragu kepada Al-Qur'an, Sedangkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi intinya tidak ragu. Orang bertakwa tidak meragukan kebenaran Al-Qur'an, tidak menyangsikan, Kemudian yang ketiga, ilmu. Nah, yang ketiga ini tentunya berdasarkan iman dan takwa, Kenapa dengan ilmu? Karena memang orang yang mendapat ilmu, ilmu itu adalah dari Allah. Orang yang mendapat ilmu adalah rahmat dari Allah, Nah, ilmu yang mana tentunya? Tentunya ilmu yang berdasarkan iman dan takwa, gitu, Bagi orang yang berilmu, pemahaman tidak akan keliru. Karena Allah meninggikan derajat orang yang berilmu sebagaimana firman Allah, Allah meninggikan, yarfa'illah, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi 3 dasarnya, Insya Allah Al-Quran tidak salah apabila didasari menafsirkan Al-Quran berdasarkan iman, takwa, dan ilmu. Kemudian bagaimana memahami Al-Quran salahnya?
memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran salah apabila ya, yang pertama adalah didasari oleh nafsu atau hawahu. Ya, bagaimana hawahu? Kata Allah dalam surat Shad ayat 26 ya, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari hisab. Nah, jadi Allah melarang kita mengikuti hawa nafsu. Karena kalau dengan hawa nafsu dipastikan Al-Quran ditafsirkan dengan salah ya. Kemudian yang kedua yaitu menghindari dari perintah Allah. Ya, menghindari dari perintah Allah. Apa yang dimaksud? Jadi sebenarnya dia ingin bagaimana agar tidak melaksanakan Al-Quran gitu. Salah satu contoh, misalnya ketika Bani Israel diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina ya. Mungkin di surat Al-Baqarah banyak diceritakan ya. Jadi mereka bertanya ya, sapi apa dan seterusnya. Intinya dia nggak mau melaksanakan perintah Allah gitu. Nah ini kalau kita bagaimana cara menghindari perintah Allah ketika menafsirkan, pasti bagaimana caranya agar kita tidak melaksanakan Al-Quran gitu ya. Ya, jadi menghindari dari perintah Allah ya. Karena apa? Karena manusia memang diciptakan keluh kesah, nggak mau sulit, nggak mau susah gitu. Ketika ada perintah dari Allah, nah bagaimana cara menghindarinya? Nah, adakah orang yang menafsirkan begitu? Wah, ada juga ya. Yang jelas tidak bisa melaksanakan ya. Misalnya contoh nih di agama Nasrani, di agama Nasrani itu babi haram. Silakan ditanya kepada orang Nasrani. Tapi mengapa mereka banyak makan daging babi? Nah itu ayat itu ya dipelintirkan ya. Kata mereka nih, fatwa mereka nih, pendeta-pendeta mereka, maka yang diharam gitu adalah babi hutan. Nah, gitu kan? Jadi salah tafsir tuh. Padahal babi haram. Tapi ketika mereka bilang karena ingin makan babi, akhirnya babinya babi hutan yang haram itu. Ya, silakan tanya ke mereka ya. Jadi gitu. Di umat Islam ada nggak kayak itu? Ada juga ya, tidak menutup kemungkinan. Menafsirkan, tapi bagaimana caranya tidak dilaksanakan. Contoh nih. Dan Al-Quran jelas, jangan kamu taati atau memilih pemimpin orang Yahudi, Nasrani, atau orang yang memperhatikan Al-Quran. Wah, itu dipelintir-pelintir itu. Oh, nggak apa-apa, yang penting adil. Ya gitu kan, udah jelas, nggak boleh kita memilih pemimpin yang Yahudi, Nasrani, atau yang musyrik. Jelas kan? Nah, itu salah satu contoh ya, dalam hadis Bukhari ya, nomor 7288 dan Muslim 1337. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Syahr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, apa yang aku larang, ini Rasulullah, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka ya. Dan penentangan mereka terhadap nabi mereka. Ya contohnya itu ya, Bani Israel itu. Jadi bagaimana cara menghindari perintah gitu. Jadi ditanya-tanya gitu ya. Nah itu dalam hadis ya. Kemudian yang ketiga, penafsiran salah manakala mengikuti pemerintahan sekuler, musyrik. Jadi kalau menafsirkan tapi atas tekanan kekuasaan, maka penafsiran dipastikan salah. Karena apa? Takut kepada yang menekan gitu ya. Jadi mereka menjadikan Al-Quran untuk melegitimasi saja. Bikin fatwa, cari-cari ayat Al-Quran dalam rangka mensahkan pendapat mereka gitu. Ya, itu fatwa-fatwa begitu ya. Bukan hanya di Islam ya. Di Yahudi Nasrani begitu ya. Injilnya dikesampingkan, yang ada ya fatwa itu, fatwa para pendeta ya. Apa namanya ya kalau di pendeta. Kalau di Islam ya fatwa lah. Bagaimana caranya itu ya. Mereka mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran kaum musyrik ya, sinkritis. Nah, mereka itu cari-cari legitimasi lah
Jadi Quran itu hanya untuk mendalili mereka ya. Mereka salah memahami tentang Islam. Nah, keyakinan mereka bahwa Islam adalah agama damai, rahmatan lil alamin, bagi segenap alam. Kemudian mereka menghindari konflik. Jadi intinya gitu, karena takut ini, ditekan sebagaimana ya. Sehingga mereka itu ya dipelintir-pelintir lah. Jangan keras-keras, jangan ekstrim-ekstrim ya. Dia damai aja, toleransi aja. Itu kebablasan itu. Dalam akidah juga ditoleransi dan sebagainya. Kita harus mengerti mereka, harus pluralisme. Oh gitu, ajaran gitu ya. Nah, hati-hati ya. Dan mereka salah memahami tentang Islam ya, gitu. Kemudian mereka intinya nggak mau konflik lah. Kalau konflik nanti gimana gitu. Gitu ya, takut begitu aja. Padahal zaman dahulu ya, para nabi semua konflik terus itu sama pemerintahannya ya. Mana ada pemerintahan yang nabi yang bekerja sama. Ada itu katanya Nabi Yusuf. Ya, benar Nabi Yusuf kan. Tapi Nabi Yusuf kan punya misi. Ya, dengan kepandaiannya dan kemampuannya, akhirnya dia dipilih menjadi raja ya, presiden gitu. Tapi dia dapat ada yang memantau gitu. Memantau yaitu Allah karena dia nabi gitu. Kalau kita kan siapa yang mantaunya? Menjadi anggota supaya kita ngomong Islam di musyawarah. Nggak mungkin ajaran Islam dimusyawarahkan dengan orang musyrik. Nggak mungkin. Siapa yang mengendalikannya? Tidak lain, mereka tujuannya hanya cari duit. Ya, gede itu, lumayan itu. Jadi anggota legislatif itu duitnya banyak itu. Maaf ini. Nah kalau sudah begitu, bagaimana Islam ya? Tegak gitu ya. Nah, Allah sudah menjelaskan, nggak boleh kita mentaati pemerintahan Yahudi, Nasrani, musyrik. Jelas ayat ini. Mereka tahu ini. Tapi ayat ini dipelintir-pelintir ya mereka ya. Jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wa nansara awliya. Ba'duhum awliya'i ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang yang beriman, seruan Allah kepada orang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi, Nasrani sebagai pemimpin atau pelindung, penguasa. Jelas sekali itu ayat. Mereka satu sama lain saling melindungi. Nah, ini ancaman Allah nih. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, bolehlah pelindung gitu, atau pemerintahan, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Nah, mau apa tuh? Akhirnya ya pakai Qurannya untuk kepentingan mereka ya. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ini ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffaru awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, jangan kamu menjadikan pemimpinmu, pemerintahanmu, pelindungmu, boleh ya, orang-orang yang membuat agamu jadi bahan ejekan dan permainan. Itu jelas sekali nih. Quran hanya sebagai legitimasi mereka. Kalau yang bertentangan dengan mereka, buang itu ayat Al-Quran. Tidak modern. Ya, macam-macam alasannya. Alasannya macam-macam. Dipakai mainan aja. Hanya untuk menipu kaum muslimin saja mereka. Di antara orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang beriman. Begitu kan Allah yang diberi kitab. Siapa itu yang diberi kitab? Ya, kalau Yahudi, ya Yahudi diberi. Tapi kan mereka menyimpangkan Alkitab itu. Termasuk orang Islam, ulama-ulama itu. Memperkuat kekuasaan mereka. Quran hanya sebagai dalil untuk memperkuat keinginan mereka. Ketika Quran itu bertentangan dengan kekuasaan, pemerintahan, buang itu Quran. Naudzubillah min dzalik ya. Nah ini bagaimana penafsiran kayak gini ini udah hancur-hancuran ya. Mereka orientasinya duit ya. Allah jelas di sini. Perintahin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Qalilan ma tashkurun. Ikuti apa yang diturunkan Allah kepadamu. Ya, dari Tuhanmu. Dan jangan kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin.
pelindung, atau saya penguasa. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Teguran Allah keras ini. Tapi mereka memahami nggak ya? Wah, ini makan macam-macam lah. Itulah kenapa penafsiran jadi salah ya. Nah, yang disebut pemimpin, ini ayat yang dimaksud pemimpin ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah itu aulia, pemimpin, penguasa, malik. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Itu Allah. Kalau Allah yang jadikan panutan dalam arti kata pemimpin, penguasa, ya, atau orang yang beriman kepada Allah, maka akan menjadikan gelap jadi terang. Selanjutnya, dan orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin mereka adalah taghut. Taghut. Ya, setan lah. Setan itu apa? Setan itu adalah manusia atau makhluk yang mengajak manusia untuk menyimpangkan dari jalan Allah. Itu setan. Siapa? Ya, siapa saja. Manusia kayak jin kayak apa saja yang mengajak manusia kepada menentang Allah, itu taghut itu, ya. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi orang kafir itu pemimpinnya orang kafir, musyrik, taghut gitu. Ya, itu yang disebut pemimpin. Allah menyerukan, ikuti apa yang diturunkan kepadamu, ya, dari Allah. Begitu kan? Tapi setan bagaimana cara menentang firman Allah? Nah, jadi kalau dia menafsirkan, ya pasti salah, ya. Itu ya. Jadi salah nih. Kemudian yang keempat, adanya kedengkian, bagyun. Jadi bagyun ini salah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Karena bagyun. Ya. Coba perhatikan dalam surat Ali Imran ya, ayat 9. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dia tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian di antara mereka. Nah, ilmu siapa lagi kalau bukan ulama? Nah, mereka dengki karena ada jamaah ini ditafsirkan Quran dengan penuh kedengkian, menuduh sesat. Ini ayatnya, ini hadisnya. Padahal itu hanya karena kedengkian kepada satu kelompok, ya, yang sudah disampaikan itu masalah bagaimana aliran sesat itu. Karena merasa lebih baik, lebih pintar, lebih soleh, lebih mulia, dan sebagainya. Dengki. Ketika itu mereka menafsirkan Quran, ya pasti salah. Karena bagaimana kemauan mereka, hawa nafsunya, ya. Nah, mereka ingin menyesatkan umat Islam melalui penyelewengan tafsir Al-Quran. Nah, ini ya. Sebagian besar ahli kitab, siapa ahli kitab? Kan Yahudi kalau orang Taurat, Nasrani ya Injil, Al-Quran ya Islam. Menginginkan agar mereka menghilangkan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul dari mereka setelah nyata kepada mereka. Udah jelas kok Quran. Jelas Quran. Tapi dipelintir-pelintir karena kepentingan-kepentingan tadi ya. Nah, kedengkian. Kemudian yang selanjutnya, mendahulukan hadis dan daripada Al-Quran. Nah, ini maksudnya begini ya. Jadi, secara historis, kitab hadis baru dibukukan oleh Allah, dibukukan secara resmi pada akhir abad pertama Hijriah. Ingat, abad pertama Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Memerintah tahun 99 sampai 101 Hijriah. Kurang lebih 100 tahun lah ya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad. 1 abad itu baru dibukukan. Sebelumnya kenapa? Nah, Rasulullah melarang, la taktubu anni ghairil Quran. Itu hadis sahih dia. Melarang para sahabat untuk menuliskan hadis ya. Ya. Barang siapa menulis dari aku selain Al-Quran, maka hendaklah dihapus. Tegas Rasulullah. Jadi memang pada masa sahabat sampai tabi'in ya. Sampai tabi'in lah ya. Itu tidak ada tulisan hadis, itu nggak ada. Karena dikhawatirkan nanti campur aduk, mana Quran, mana hadis. Ya, sebagaimana orang Nasrani kan. Mana Injil, mana fatwa para pastor mereka, hanya nggak jelas ya. Mana yang Quran, mana yang hadis. Nah, itu yang dikhawatirkan itu Rasulullah ya. Ini jelas hadisnya ya. Nah, kemudian pada akhir ini ya, misalnya saat ini
banyak orang yang mendahulukan hadis. Padahal Quran sudah jelas ya, sudah dijelas. Bayyinatin minal huda, sudah menjelaskan, saling menjelaskan. Cari-cari supaya menghindari perintah Allah. Pakai hadis. Hadisnya yang tidak nyambung gitu. Tidak nyambung dengan Quran itu. Jadi kan hadis itu fungsinya untuk menjabarkan Al-Quran. Itu kan maksudnya. Jadi kalau kata Quran gini, nah bagaimana penjabarannya? Atau penafsiran lah kalau boleh dikatakan. Penafsiran Rasulullah. Nah itu hadis. Tapi banyak hadis yang tak nyambung gitu. Maksudnya apa? Ini ayatnya gini nih. Tapi dihubungkan oleh ulama tadi hadis yang tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Nah, itu masalah nantinya, ya. Ini misalnya menjadi penafsiran yang salah itu, ya. Jadi Nabi sendiri tidak diperkenankan untuk membuat aturan. Nah, bayangkan, Nabi Muhammad tidak boleh membuat aturan yang bertentangan Al-Qur'an. Ya. Bagaimana? Ada teguran dalam Al-Qur'an? Ada. Al-Haqqah ya, ayat 43 sampai 47. Silakan dibaca ya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atau aturan atas nama kami, dia bikin aturan, niscaya benar-benar kami akan pegang dia pada tangan kanannya, kemudian dia benar-benar kami potong urat jantungnya. Maka sekali-kali tidak seorang pun dari kamu yang menghalangi dari potongan urat nadi itu. Nabi saja begitu diancam sama Allah. Jangan coba-coba bukan buat aturan tersendiri. Apalagi atas nama Allah. Ya. Nabi Muhammad itu tidak ada kecuali wahyu yang disampaikannya itu. Karena ini ancaman ini. Sekarang ada ulama yang bikin aturan yang bertentangan Quran dan Sunnah demi kekuasaan. Jelas penafsirannya pasti keliru, salah. Dan aneh yang ditaati sama umatnya. Bagaimana tidak akan pecah ini umat Islam? Karena sesuai dengan nafsu dan pemerintahannya. Ya. Nah, jadi jangan hadis juga jangan pakai undang-undang yang pertama ya. Itu penjabaran saja ya. Itu ya. Kemudian yang keenam, memahami Al-Quran hanya dengan ra'yu. Nah ini ya, demi kepentingan pakai otak ya. Memahami Al-Quran hanya menggunakan akal pikiran tanpa ilmu dan keimanan yang sempurna, hasilnya hanyalah zon. Bagaimana firman Allah? Ya. Surat 3 ayat 7, kemudian ini ayatnya ya. Yunus, silakan baca aja ya. Karena keterbatasan waktu kita ya. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Zon, pikiran. Sungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah mengerti apa yang mereka kerjakan. Nah begitu. Tafsirkan dengan persangkaan, dengan tekanan penuh hawa nafsu dan penuh kepentingan. Hanya pelintir-pelintir ayat Al-Quran ya. Naudzubillah min dzalik. Pasti salah penafsiran. Dan ini menyebabkan perpecahan. Karena memahami Al-Quran dengan ra'yu tadi ya. Nah gitu. Kemudian kita sepakatlah bersama ya. Sepakat bersama. Al-Quran, kemudian hadis juga. Jadi pedoman umat Islam yang pertama dan utama adalah Quran. Karena dia mengandung prinsip, ajaran-ajaran, akidah, keyakinan. Jadi kalau masalah prinsip, akidah, keyakinan, cari dari keyakinan agama lain, ya jelas salah. Ya. Islam, Quran, titik. Yang macam-macam. Nah, penafsirannya bagaimana? Quran juga saling menafsirkan, menjelaskan masalah prinsip akidah. Kenapa dalam Al-Quran ayatnya diulang-ulang? Diulang lagi ayat ini, diulang. Iya biar jelas gitu. Ya, makanya baca dulu itu masalah iblis. Nah, iblis itu bagaimana? Berapa surat itu? Ayat menceritakan tentang iblis. Biar tahu siapa iblis sesungguhnya gitu. Ya, jangan sampai iblis itu diciptakan Allah. Dari mana itu ayat? Iblis itu asalnya malaikat, tapi dari bangsa jin. Karena dia sombong, tidak mau sujud kepada Adam, maka disebut iblis. Ya, maaf ini, kadang-kadang yang mengatakan iblis itu ciptaan Allah. Dari mana ayatnya? Kata ulama. Nah, itu masalahnya. Dia yakin ke ulama, akhirnya ya percaya. Maka yang paling dosa besar itu adalah ulama, menyesatkan umat itu karena itu. Harusnya diberitahu tuh umat ya. Itu udah yakin kita umatnya. Al-Quran, jangan yang lain. Falsafah nonsen. Ya. Falsafah manusia diberikan aturan hidup tidak bisa, ya. Yang kedua, nah baru as-sunnah. As-sunnah itu penjabaran daripada Al-Quran, ya.
Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, Nah, bagaimana penjabarannya itu? Begini. Terus bagaimana masalah perintah Allah sholat, bagaimana cara pelaksanaannya? Itu sunnah itu. Jangan bukan karangan baru lagi, ajaran macam-macam, apalagi fatwa atau pendapat ulama begini. Kalau bertentangan Quran sunnah, tinggalkan. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, baru ijtihad. Itu teknis. Misalnya bagaimana dalam Al-Quran yang dizakatkan itu apa? Harta, ya. Karena udah jelas Al-Quran. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Apa saja yang dirizkikan Allah diinfakkan gitu. Ini ada macam-macam orang. Kenapa kamu itu banyak ayam, banyak kelinci atau banyak ikan dan sebagainya nggak dizakatkan? Nah, nggak ada Al-Qur'annya. Gampang aja itu ngomong. Ya. Atau tapi kenapa itu beras nggak dizakatkan? Kan nggak ada dalam Al-Quran. Beras nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada korma. Gitu kan? Seolah-olah Quranis ya. Hebat lah. Dia nggak ngerti. Sudah cukup. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa yang dizikirkan? Siapa? Apa yang dizakatkan? Terus bagaimana ukuran? Nah, itu hadis. Berapa persen? Ada kan? Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, kemudian ketika di dalam Al-Quran tidak ada, beras nggak ada. Nah, itulah ijma dan kias. Korma, makanan pokok, harus dikan. Nah, sekarang Indonesia apa makanya? Beras, jadi harus diterapkan gitu. Sama dengan yang dilarang oleh Allah. Bir nggak ada. Janganlah kamu minum bir, nggak ada. Whisky nggak ada. Allah na Qur'an na whisky na jadi menang dahar sekalian. Sekalian baygon makan kadinya, ya. Sama dengan orang yang berpendapat rokok nggak ada Qur'annya. Ya nggak ada tulisan rokok. Tapi menghalalkan yang thayyib itu sudah umum itu. Ya. Nah, ini orang-orang yang sok Quran ini. Na Quran lagi. Segala na Quran. Datang ngerti karena Quran. Maaf ya saya ini. Jadi ijtihad itu adalah tadi bagaimana teknisnya. Di dalam Al-Quran kalau sholat atau apapun menghadap Baitullah. Nah, gitu kan? Nah, kalau di Mekah kelihatan, kalau di Masjidil Haram apalagi. Kalau di yang lain gimana? Ini mah karena mungkin Rasulullah rumahnya di sebelah timur ya, Baitullah. Dia menghadap ke barat, benar gitu. Kemudian kalau di sebelah selatan menghadap ke utara, misalnya gitu. Indonesia kemana? Ke barat? Bukan juga ke barat, tapi sesuaikan tadi pakai. Nah, itu ijtihad teknisnya, pakai kompas, pakai apa yang jelas nyampe ke sana. Lebar lagi, bukan Baitullah tapi Masjidil Haram. Karena Baitullah kan kecil gitu. Dan mudah itu diukurnya. Nah, itu ijtihad pentingnya, ya. Ini contohnya lah ya, mohon maaf nih. Kemudian yang ketujuh ya, salah penafsiran manakala dipengaruhi oleh kepentingan duniawi. Nah, ya. Jadi manusia itu ada yang cari dunia, cari akhirat ya dalam Al-Imran itu. Boleh kata Allah, silakan, dunia silakan. Kesananya nanti ada neraka. Akhirat di sini itu ada surga di sini. Gampang-gampang aja. Tapi kalau kita menafsirkan berdasarkan kepentingan duniawi, ini yang salah ya. Jadi kata Allah, barang siapa menghendaki pahala dunia, mangga ya. Niscaya kami berikan pahala dunia, silakan. Bebas kata Allah. Ada surga dan neraka, kenapa? Bebas, silakan. Pilih yang mana. Dan barang siapa yang mengenai akhirat, kami berikan pula akhirat. Nah, yang salah itu apabila Quran diterjemahkan, dipengaruhi oleh kepentingan duniawi. Ini yang salah. Jadi Qurannya jadi bukan untuk kepentingan Allah, tapi kepentingan duniawi. Ya, itu yang namanya didasari ya. Nah, ini nih ayat Al-Quran. Ini nggak tahu siapa nih sasarannya Allah ya. Yang jelas ini ayatnya nih. Walau syi'na la rafa'na biha walakinna akhlada ilal ardi wattabi' hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaiha yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalu qaum alladzi kadzabu bi ayatina faqsus qasasa la'allahum yatafakkarun. Nah, jadi ayat ini merinding sebenarnya saya ya. Tapi saya sampaikan ya. Dan sekiranya kami menghendaki, ini kami tinggikan derajat dengan ayat itu. Siapa ini yang ditinggikan derajatnya? Siapa ya? Nah, kita nanti
ditafsirkan oleh ayat berikutnya, oleh kalimat berikutnya. Tetapi siapa? Dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah. Ini siapa yang dimaksud? Maka kata Allah, maka perumpamaannya mereka seperti anjing. Itu kasar banget anjing. Kenapa kok diutamakan semacam itu? Nah, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkan, dijulurkan juga lidahnya juga. Jadi kenapa ibarat anjing? Karena anjing itu dikasih tahu julur lidah ya. Nah ini kalau julur lidah artinya jilat. Nah siapa penjilat? Nah berarti sudah tahu tuh siapa dia. Cenderung kepada duniawi. Dia dapat ilmu, tapi untuk kepentingan akhirat, tapi duniawi. Cari jabatan, cari duit. Ya. Jika kamu menghalaunya, dikasih tahu, oh kok sok tahu, saya ulama ini, saya kiai ini, saya keluaran pesantren nih. Kamu bisa apa kamu ngomong? Begitu dia. Ulama dilawan. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah ini agar mereka berpikir. Allah merintah. Ingatkan ini ayat ini. Kadang-kadang dilupakan ini. Nah ini siapa dia ini perlu dipertanyakan oleh kita. Siapa itu yang cari kehidupan dunia? Siapa itu ya? Yang jelas yang diberi ilmu oleh Allah. Ilmunya bukan untuk kepentingan akhirat ya, untuk duniawi. Siapa itu? Jawab aja oleh para pemirsa ya. Demikian pemirsa rahimahullah, mohon maaf nih apa yang disampaikan. Inilah Al-Qur'an. Bagaimana penafsiran? Silakan tafsirkan sendiri pakai Al-Qur'an mana. Yang jelas jangan sampai apa yang disampaikan tadi, 7 poin tadi ya. Apa nih maksudnya? Kenapa disalahkan? Ya. Jadi itu yang dimaksud. Sehingga bagaimanapun umat Islam tidak akan bersatu manakala cara menafsirkan Al-Qur'an salah.